Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik di masa Prapaskah, masa pertobatan kita. Kita akan merenungkan Yesus sebagai air hidup. Maka mari kita menguatkan pertobatan kita dengan bacaan misa hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran bab 17 ayat 3 sampai dengan 7. Garis besarnya adalah demikian. Di padang gurun Israel kehausan. Mereka memerlukan air. Maka Musa atas perintah Tuhan memberi air dari gunung batu, yang mana tempat itu kemudian disebut dengan Massa dan Meriba. Menarik bahwa nama Massa itu berarti pencobaan. Dan nama Meriba itu berarti pertengkaran. Ini menandai pemberontakan iman Israel dan juga ketidaktaatan Musa dalam menghormati kekudusan Allah. Maka berikut ini ada beberapa hal penting yang dapat kita renungkan, yang menjadi sumber kekuatan pertobatan kita. Nama Massa yang berarti pencobaan adalah tempat ujian imam. Ini adalah momen di mana bangsa Israel mencobai Tuhan dengan meragukan penyertaannya, walaupun sebelumnya mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Allah membawa mereka keluar dari cengkraman perbudakan di Mesir. Nama berikutnya adalah Meriba yang berarti pertengkaran atau tempat pertengkaran. Umat bertengkar dengan Musa karena tidak ada air. Ini menunjukkan ketidakpuasan, tetapi lebih dari itu adalah kurangnya iman. Maka dari kata Massa atau pencobaan, Meriba atau pertengkaran, ini mencerminkan konsekuensi dari dosa, yaitu ketidaktaatan kepada Allah. Akibat Musa memukul batu bukan hanya memerintahkannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini terjadi karena Musa marah. Maka Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Ini menunjukkan bahwa semua dosa itu mempunyai konsekuensi. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita dalam masa pertobatan ini. Yang pertama, peristiwa ini menjadi pelajaran agar kita tidak bersikap tegar tengkuk atau meragukan kuasa Allah. Yang kedua, ketegaran hati untuk tetap dalam kondisi berdosa itu membuat hati kita menjadi kering, mudah patah, dan mudah pecah menjadi rapuh. Dan mari kita juga menguatkan pertobatan kita dengan bacaan Injil hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai dengan 42. Sebuah perikop yang sangat panjang, tetapi intinya adalah ketika Yesus menjanjikan air hidup kepada wanita Samaria, disitulah kita tahu bahwa hanya Yesus sebagai Mesias sanggup memuaskan dahaga batin manusia secara kekal. Air hidup melambangkan karunia Roh Kudus, Injil dan keselamatan yang memberi kepuasan rohani sejati. Maka baik juga kalau Anda membaca secara pribadi Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai dengan 42
tentang wanita Samaria yang menerima air hidup, yaitu Yesus sendiri. Maka dalam masa pertobatan ini, mari kita renungkan beberapa hal untuk menguatkan pertobatan kita. Yang pertama, tentang pertobatan dan kebenaran yang kita lakukan. Setelah Yesus menjanjikan air hidup kepada wanita Samaria itu, Yesus membuka dengan apa adanya dosa wanita itu, yaitu ia telah memiliki atau bersuami sampai 5 kali. Dan yang terakhir itu ternyata bukan suaminya yang sah. Yesus membuka aib dari wanita ini bukan untuk menghukum, mengadili, tetapi untuk membawa pada sebuah kejujuran, pengakuan dosa. Dan walaupun wanita ini merasa tidak berarti karena dosanya, tetap Yesus menerimanya, bukan hanya dengan menerimanya, bahkan menjanjikan air hidup. Sebuah pengalaman iman, keberdosaan kita yang besar ternyata tidak menyebabkan Allah menolak kita, seperti wanita Samaria yang berdosa itu tidak menyebabkan Yesus menolaknya. Maka pada masa Prapaskah ini kita mestinya juga memiliki sebuah keyakinan iman, keyakinan kasih dan harapan. Yesus benar-benar air hidup itu yang menyegarkan kerapuhan kita karena dosa. Yang kedua, mari kita merenungkan penyembahan dalam roh dan kebenaran, seperti yang dikatakan Yesus kepada wanita itu. Bahwa Yesus mengatakan penyembahan tidak lagi terikat pada suatu tempat fisik, tetapi justru ibadah sejati itu berpusat pada hubungan batin dengan Allah yang jujur. Maka Yesus mengatakan bahwa penyembahan tidak lagi pada suatu tempat yang ditentukan, tetapi itu ada sebuah bagian dari liturgi kita, tetapi lebih dari itu, penyembahan bukan soal tempat di mana, tetapi soal tempat yang paling dalam, yaitu hati kita, di mana ada kedamaian, kejujuran, dan ketulusan hati dalam pertobatan. Disitulah ada kasih Tuhan yang tidak akan pernah menolak kita, seperti wanita Samaria diterima oleh Yesus. Hasil relasi dengan Allah adalah sebuah tempat di mana kita bisa menemukan kekuatan hidup. Maka setelah menerima janji air hidup atau Yesus sendiri sebagai Sang Sabda, wanita itu kemudian memiliki sukacita yang besar. Hidupnya menjadi berubah karena ia diterima dan juga menerima janji air hidup yang di dalamnya mengandaikan pengampunan. Maka kemudian dengan sukacita ia masuk kembali ke kampung, menceritakan bahwa ia menemukan Sang Mesias, menemukan Sang Penyembuh, menemukan Sang Sumber air hidup. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, semoga sabda-sabda Tuhan baik dalam bacaan pertama maupun di dalam bacaan Injil hari ini menguatkan pertobatan kita. Dan semoga saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.